Kali ini kita akan membahas tentang lanjutan dari kisah Nyi Roro Kidul dan Kerajaan Sunda Pajajaran. Kisah ini pernah dibahas di video sebelumnya. Semoga dengan kisah ini kita dapat lebih meningkatkan keimanan kita tentang mitos-mitos yang beredar di masyarakat. Pada awalnya Prabu Siliwangi kembali ke kerajaannya, dan sesampai di kerajaannya rakyatnya menyambut dengan senang hati karena sang raja telah kembali. Rakyatnya pernah berpraduga bahwa rajanya meninggal, lantaran sang raja tidak kembali setelah berburu dan sudah berhari-hari. Seiring berjalannya waktu, Prabu Siliwangi mulai melupakan sang istri yang bertemu di dalam hutan, dan ketika ia sedang tertidur pulas ada yang mengetuk pintunya. Saat dibuka ada seorang bayi dengan tangisannya. Prabu Siliwangi lantas menggendongnya sembari berpikir keberadaan anak itu, hingga akhirnya di depannya keluar asap yang sangat menggumpal, dan asap itu berubah wujud menjadi istri Prabu Siliwangi yang bertemu di hutan. Ia menitipkan anaknya, agar Prabu Siliwangi dapat merawat anaknya layak manusia hingga dewasa, dan Prabu Siliwangi memberikan nama yaitu Putri Kadita. Singkat cerita, sang putri tumbuh menjadi gadis yang cantik serta memiliki budi pekerti yang sangat baik. Dengan melihat sikap anaknya, sang ayah Prabu Siliwangi teringat akan istrinya dan ia pun sering mencari ke dalam hutan, namun tidak menemukannya. Selanjutnya, Prabu Siliwangi meminta izin kepada sang anak bahwa dia ingin menikah kembali. Dengan hal tersebut Putri Kadita menyetujui ayahnya untuk menikah lagi, hingga akhirnya Prabu Siliwangi menikah dengan putri bangsawan bernama Dewi Mutiar. Selang waktu beberapa bulan kemudian, Dewi Mutiar mengandung, dan menurut cerita semasa kehamilannya Dewi Mutiar menjadi pemarah, namun tetap Prabu Siliwangi mengikuti keinginan istrinya. Ketika itu istrinya Dewi Mutiar menginginkan untuk mengusir anak Prabu Siliwangi, namun Prabu Siliwangi menentang dengan keras. Dewi Mutiar sangat iri dan merasa bahwa kasih sayangnya lebih besar kepada Putri Kadita, hingga akhirnya Dewi Mutiar meminta bantuan dukun untuk menyingkirkan Putri Kadita. Ketika Putri Kadita sedang tidur, ia tidak menyadari bahwa di sekelilingnya terdapat aroma bangkai. Aroma tersebut merupakan perbuatan dukun yang disuruh oleh Dewi Mutiar. Hingga keesokan harinya, tubuh Putri Kadita penuh dengan benjolan dan keluar nanah yang menyebarkan aroma bangkai. Melihat kejadian itu sang ayah sangat bersedih dan berusaha memanggil semua tabib untuk menyembuhkannya, tetapi tidak ada yang bisa untuk menyembuhkannya. Kemudian, Dewi Mutiar memberi usul ke Prabu Siliwangi untuk mengasingkan anak tersebut, karena khawatir menyebarkan penyakitnya itu. Dengan berat hati, sang ayah mengiyakan untuk mengasingkan Putri Kadita. Kini Putri Kadita pun berjalan ke dalam hutan dan bertapa di sana, hingga sewaktu saat ada yang membisikkan pada dirinya, dan yang membisikkan itu adalah ibunya. Ibunya menyuruhnya untuk pergi ke pantai selatan. Sesampainya ke laut selatan ia menyeburkan diri ke dalam laut, hingga ia ditarik ke dalam laut, dan seketika penyakitnya sembuh. Kemudian Putri Kadita memutuskan untuk tinggal di pantai selatan. Ia lantas membangun istana dan mengumpulkan pasukannya, maka dari itu Putri Kadita dikenal sebagai Nyi Roro Kidul penguasa Laut Selatan. Adapun yang menyebutkan bahwa Nyi Roro Kidul merupakan seorang pria dan ia adalah seorang raja jin dengan kerajaannya berlokasi di pantai selatan. Wallahualam bisawab, hanya Allah yang lebih mengetahui kebenaran yang sesungguhnya.